Allahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Yang berbahagia kali ini hari Sabtu tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 1 Maret 2025. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian sore hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat At-Takwir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ayat ke-13.
Hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-14. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang ayat yang ke-14, saya ingin tanya kepada jamaah sekalian. Berarti kita sudah belajar berapa ayat? 13 ayat. Di antara 13 ayat ini ada satu kemiripan. Ada satu kemiripan dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Siapa yang bisa menyebutkan kemiripan? Kok sepi? Apa lemes? Apa kemiripan dari sekian belas ayat tersebut? Oh, kudu dihadiahi. Saya kasih hadiah. Biru. Ya. Apa? Akhirnya. Belum. Siapa yang bisa? Ada yang mirip. 12 ayat mirip banget. Apanya yang mirip? Enggak. Kira sih tadi. Apa? Diawali apabila. Idza. Ya, bagus. Silakan. Monggo. Akhirnya. Masya Allah. Barakallahu fi. Semua ayat itu diawali dengan kata idza. Wa idza, wa idza, wa idza, wa idza. Jangan perhatikan dah. Apa orang mudeng? Idza itu terjemahannya apa? Apabila. Ketika sebuah kalimat diawali dengan apabila, itu berarti pasti ada apanya? Ada kelanjutannya. Ada jawaban yang ingin disampaikan. Saya kasih contoh. Apabila kita berpuasa, ini kalimat sudah selesai atau belum? Belum. Kan nunggu apa? Nunggu jawaban, nunggu kelanjutan. Apabila kita berpuasa, terus apa? Maka apa? Kita pada puasa sih. Maka kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Misal. Dan ini ada 13 ayat loh. 12 ayat diawali dengan apabila. Maka orang yang membaca dan paham, dia pasti akan menunggu-nunggu kelanjutannya apa. Dan ingat, kata apabila ini terulang 12 kali. Setiap orang baca idza, dia nunggu habisin apa? Ternyata idza lagi. Setiap dia membaca satu ayat, dia akan menemukan Allah berfirman, apabila matahari digulung. Terus jawabannya apa ya? Ternyata Allah nggak kasih jawaban. Tapi Allah menyebutkan peristiwa yang lainnya. Sampai 12 peristiwa semuanya diawali dengan kata apabila. Kapan Allah memberikan jawaban kelanjutan dari kalimat apabila? Di ayat yang ke-14.
yang akan kita pelajari hari ini. Berarti ayat ke-14 ini adalah inti dari sekian belas ayat yang Allah bawakan di awal surat At-Takwir. Makanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, saat beliau membaca surat At-Takwir dari awal, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat, begitu sampai ayat yang ke-14, alimat nafsum ma ahdarat, maka pada hari itu setiap jiwa mengetahui seluruh yang dia kerjakan. Begitu sampai ke ayat 14 ini, apa kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu? Lihadza ujriyal hadis. Lihadza ujriyal hadis. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sekian belas peristiwa. Pesan utama yang akan disampaikan ada di dalam ayat ini. Jadi kita jangan sampai salah fokus. Jadi inti pesan utama yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dari sekian belas ayat itu ada di ayat yang ke-14. Bahwa hari kiamat itu ada muqaddimahnya, ada pendahuluannya sebelum terjadinya. Dan ada kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa setelah terjadinya kiamat. Itu semuanya adalah dalam rangka untuk memberi kita pemahaman bahwa di hari itu kita akan mengetahui apapun yang pernah kita kerjakan di dunia. Makanya para ahli pendidikan, mereka itu mengambil sebuah kesimpulan dari 14 ayat ini, dan ada ujung di akhirnya bahwa seorang guru yang baik adalah guru yang bisa membangkitkan minat muridnya. Kenapa? Guru yang baik adalah guru yang bisa membangkitkan minat muridnya. Minat untuk apa? Belajar. Bisa membuat muridnya ini tertarik. Bisa membuat muridnya ini penasaran. Bisa membuat muridnya ini antusias. Bisa membuat muridnya pengen tahu apa yang akan disampaikan oleh gurunya. Jadi Allah Azza wa Jalla itu enggak menyampaikan ilmu langsung, enggak. Tapi Allah kasih prolog dulu. Allah kasih pendahuluan dulu. Allah bikin kita penasaran. Ini Allah mau menyampaikan apa ya? Emang kalau sudah penasaran, apa dampak positifnya? Fokus. Jadinya apa? Fokus. Karena dia nunggu-nunggu ini. Dari tadi nunggu-nunggu. Ya apa sih ya pesan utamanya? Sehingga ketika pesan utama itu disampaikan, muridnya sudah dalam keadaan apa? Siap dan fokus untuk menerima ilmu tersebut. Berarti jangan jadi guru sing asal mlebu kelas. Bonek. Apa bonek? Bundu nekat. Masuk kelas, muridnya anasing ngantuk. Ada yang ngobrol, ada yang apa lagi? Mainan HP. Anasing dara-daraan
Ya, bikin pesawat dari apa? Kertas. Dia masuk langsung ngomong, jelaskan pelajaran. Buka halaman sekian. Baca. Guru betulanan HP. Muridnya suruh baca, gurunya terus buka apa? WA. Ya, update status. Live TikTok. Jadi guru apa sih? Jadi guru itu harus peduli dengan kesiapan muridnya. Allah Azza wa Jalla melalui sekian belas ayat itu sedang mempersiapkan hati kita, sedang mempersiapkan otak kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan. Maka guru yang teladan, guru yang baik adalah guru yang mempersiapkan perhatian muridnya sebelum dia menyampaikan ilmu. Kalau dalam teori pendidikan modern itu ada yang diistilah dengan ice breaking. Apa? Ice breaking. Ice gue apa? Es. Breaking gue apa? Memecahkan. Berarti guru itu sebelum ngajar harus apa? Memecahkan es. Berarti enggak es batu ya gue ya. Ditutuki ya gue. Bukan. Es itu adalah sesuatu yang dingin. Beku. Ya. Jadi guru itu sebelum ngajar dia perlu memecahkan apa? Kebekuan. Jadi suasana yang dingin, suasana yang beku, yang nggak fokus, itu harus dipecahkan dulu. Supaya muridnya pada apa? Pada konsentrasi. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu kalau ngajar, sering sekali Nabi SAW itu mengawali pelajarannya dengan pertanyaan. Dengan pertanyaan. Orang itu kalau fokus ditanya jawab enggak? Jawab. Berarti kalau ditanya enggak jawab, itu kemungkinan enggak ngerti jawabannya. Atau enggak fokus. Ya. Jenengan yang mana? Ya, makanya jenengan jangan bosan ya. Kalau ngaji sama saya mesti bolak-balik. Mesti bolak-balik ditakoni, mesti. Entah ada yang iseng enggak dalam satu pengajian ustadznya takon ping bira. Dihitung aja. Kenapa? Saya pengen memastikan jenengan fokus. Di awal apa di akhir? Dari awal sampai akhir. Kan udah suwe. Ya, cuma berapa menit? Cuma 40 menit. Cuma 40 menit. Apalagi sore-sore kayak gini. Wah, gue sisa-sisa apa gue? Sisa-sisa tenaga, sisa-sisa energi, ya, sisa-sisa pikiran. Makanya harus siap untuk bolak-balik diapain? Ditanya. Oke. Berarti ayat yang ke-14 itu inti. Inti pesan utama yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa pesan utamanya? Alimat nafsum ma ahdarat. Apabila peristiwa-peristiwa itu terjadi, maka di hari itu, di hari apa? Kiamat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang diperbuatnya. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang diperbuatnya. Oke. Setiap jiwa akan mengetahui kapan? Di hari kiamat, di akhirat. Apa yang telah diperbuatnya, kapan? Di dunia. Di hari kiamat nanti, semua dari kita akan mengetahui seluruh yang kita kerjakan saat di dunia. Pertanyaannya,
di hari kiamat kita tahu. Emang di dunia kita tidak tahu. Tahu. Lah terus kenapa Allah mengatakan alimat nafsun? Pada hari kiamat mereka tahu. Emang di dunia nggak tahu? Tahu tapi lupa. Oke, ada yang lain? Tahu, tapi pengetahuan kita terbatas. Pengetahuan tentang yang kita kerjakan atau pengetahuan yang dikerjakan orang lain? Dua-duanya. Yang kita kerjakan juga pengetahuan kita terbatas? Terbatas? Iya. Apa yang telah kita kerjakan di dunia ini, pengetahuan kita tentang itu semua sangat terbatas. Satu, terbatas apanya? Kita itu sering tidak tahu yang kita kerjakan itu benar apa salah. Betul? Betul. Jangan yakin seluruh perbuatan yang dilakukan benar semua. Nggak yakin. Banyak di antara kita tuh cuma ngira-ngira. Kayaknya kie benar. Berarti kan belum tahu. Satu ya. Kita itu melakukan sesuatu di dunia seringkali tidak tahu benar atau salah. Kapan tahu benar atau salahnya? Di akhirat. Oke, satu. Dua. Kita itu melakukan sesuatu di dunia. Tahu nggak diterima atau tidak? Hah? Belum tahu. Walaupun kita yakin bahwa yang kita lakukan itu baik. Contohnya, sholat. Contohnya, puasa. Contohnya, ngaji. Contohnya, zakat. Contohnya, zikir, haji, umroh, birrul walidain. Baik gak itu semuanya? Baik. Tapi apakah kita tahu kebaikan yang kita kerjakan itu diterima sama Allah? Tahu? Oke. Kita nggak yakin bahwa yang kita kerjakan itu berupa kebaikan diterima atau tidak. Termasuk ketika kita melakukan perbuatan dosa, lalu kita beristighfar dan bertaubat. Kita tahu nggak kalau tobat kita diterima sama Allah? Belum tahu. Ketika kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita kerjakan, kita tahu nggak bahwa dosa itu diampuni sama Allah? Tidak tahu. Kapan tahunya? Di akhirat. Oke. 2. 3. Kita itu di dunia sering melakukan sesuatu tanpa sadar akan dampak yang ditimbulkan. Tanpa apa? Menyadari dampak yang akan ditimbulkan. Atau kita melakukan sesuatu yang kita tahu dampak yang akan ditimbulkan, tapi kita lupa perbuatan tersebut. Punya dosa nggak? Punya dosa nggak? Banyak. Masih ingat? Lupa. Saking banyak. Nanti di hari kiamat kita akan tahu semua yang kita kerjakan. Alimat nafsun. Nafsun di sini artinya adalah semua jiwa.
Apa? Semua jiwa. Tanpa dibedakan apakah dia beriman atau tidak beriman. Apakah dia laki-laki atau perempuan. Apakah dia orang kaya atau orang miskin. Apakah dia orang dewasa atau anak-anak. Tanpa dibedakan apa sukunya, apa bangsanya. Pokoknya setiap jiwa akan tahu apa yang dia kerjakan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Surat apa? Ali Imran. Ayat 30. Ayat pinten? 30. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Pada hari itu, hari apa? Kiamat. Setiap jiwa, kullu nafsin, semua jiwa akan mengetahui min khairin, perbuatan baik yang pernah dia kerjakan, wa ma 'amilat min su, ataupun perbuatan buruk yang pernah dia lakukan. Jadi Ali Imran ayat 30 ini dengan tegas mengatakan kullu nafsin, semua manusia, semua jiwa. Oke. Alimat kullu nafsim ma ahdarat. Ma di sini artinya adalah semua yang pernah dia kerjakan. Kenapa? Semua yang pernah dia kerjakan. Yang baik atau yang buruk? Dua-duanya. Yang besar apa yang kecil? Dua-duanya. Yang dia perlihatkan atau yang dia rahasiakan? Dua-duanya. Kata ma di sini artinya adalah seluruh perbuatan yang pernah dilakukan oleh hamba. Entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Entah itu perbuatan yang besar atau perbuatan yang kecil. Entah perbuatan itu dia tampakkan di depan umum atau dia rahasiakan. Entah dia beritahukan kepada orang lain atau dia simpen di dalam hatinya. Semua yang pernah dilakukan oleh hamba nanti di hari kiamat akan diberitahukan kepada kita. Berarti saat itu waktunya kita panen. Saatnya apa? Panen. Sekarang waktunya nanam. Panen apa? Pahala apa dosa? Panen pahala apa dosa? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung amal solehkah yang kita kerjakan atau maksiat yang kita lakukan. Saat kita melihat apa yang kita kerjakan terpampang jelas di hadapan kita di buku catatan yang tidak terlewat sedikit pun oleh malaikat. Saat itu baru kita tahu bahwa ternyata amalan yang kita kerjakan dibandingkan dosa-dosa yang kita lakukan lebih banyak mana? Wallahu a'lam. Ya.
Dan saat itu pula kita nggak bisa untuk mengubah sesuatu yang pernah kita kerjakan. Memperbaiki sesuatu yang pernah kita kerjakan. Tidak bisa. Kenapa? Karena hari kiamat saatnya panen. Nandurnya kapan? Di dunia. Kalau di dunia masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau sudah sampai di akhirat, tinggal menyaksikan dan menerima balasan. Makanya di hari kiamat itu ketika melihat pahala, ketika melihat amalan yang pernah dikerjakan, sholat misalnya. Tapi ternyata ada catatannya, sholat tapi nggak khusyuk misalnya. Bisa ngulangi sholat supaya khusyuk? Bisa? Tidak bisa. Tertulis hadir pengajian tafsir. Bagus mboten? Bagus. Tapi ngantuk. Bisa memperbaiki? Enggak. Enggak bisa. Apalagi Ustaz? Sedekah buka puasa. Bagus? Bagus. Tapi ora ikhlas. Berarti mendingan ora sedekah ya? Ya mendingan sedekah tapi ikhlas. Baca Quran. Bagus? Bagus. Seayat sebulan. 1 bulan cuma apa? 1. Kira-kira saat itu melihat amalan yang seperti itu, nyesel? Nyesel. Senyesel-nyeselnya. Itu kan di daftar apa? Amal soleh. Ternyata di sampingnya, ya, dolanan HP tiap hari berapa jam? Apa orang hitung? Ya, 6 jam di bulan Ramadan. Astagfirullah. Pengennya dihapus. Bisa? Enggak bisa. Kalau mau menghapus itu sekarang di dunia. Makanya dunia itu adalah ladang. Dunia adalah kebun. Saya sampaikan contoh-contoh tadi itu supaya kita itu berusaha untuk meraba apa sih amal soleh yang saya kerjakan tapi belum sempurna. Contohnya tadi sholat tapi belum apa? Khusyuk. Ayo diperbaiki. Harapannya kalau kita perbaiki sekarang, nanti di hari kiamat kita akan melihat tulisannya sholat dan khusyuk. Yang mungkin kita hadir pengajian tapi tidak fokus, tapi ngantuk, tapi ngobrol. Saya sampaikan ini supaya apa? Supaya kita memperbaiki diri. Besok-besok kalau ngaji, fokus. Kalau ngaji, tidak ngantuk. Sehingga setiap hari itu selalu ada perbaikan. Kita tidak tahu nih sisa umur kita tinggal berapa. Beruntunglah yang sisa umurnya masih panjang, kemudian hari ini dia sadar. Beruntung. Jadi bukan hanya sekedar umur nopo panjang.
Sekedar umur panjang tapi kayak Firaun. Kur nambah apa? Dosa. Buat apa? Mendingan cepat mati daripada numpuk-numpuk dosa. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian itu adalah finish untuk dosa-dosa. Jadi ben mati, ben orang nambah dosa. Wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Seandainya memang aku akan dikasih umur, ya Allah, jadikanlah umur itu sebagai sarana untuk menambah pahala. Jadi kalaupun kita mati, mati untuk nyetop nopo dosa. Kalau masih hidup untuk nambah pahala. Itu yang kita mintakan sama Allah Azza wa Jalla. Ternyata begitu ngelihat, dalam dalam satu hari ternyata kita menghabiskan 6 jam, 7 jam waktu untuk mainan HP. Itu kalau dikalikan dengan 60 tahun umurnya, berarti dia sudah mainan HP berapa tahun. Itu nanti di hari kiamat akan kelihatan semuanya. Dan ingat, yang tertulis di situ adalah apa yang dilihat, berapa lama dia melihat, detil sedetil-detilnya, tidak ada yang terlewat sedikit pun. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Saat itu manusia akan berkata, ini buku apa? Ini catatan apa? Yang besar, yang kecil, semuanya tertulis rapi, gak ada yang terlewat sedikit pun. Jadi dunia itu adalah apa? Ladang. Panennya di akhirat. Ustaz, kan di situ ayatnya bunyinya alimat nafsum ma ahdarat. Pada hari itu manusia mengetahui apa yang pernah dikerjakannya. Kan cuma mengetahui, Ustaz. Balasannya mana? Kok katanya tadi panen, Ustaz? Panen berarti dapat apa? Balasan toh? Jawabannya alimat. Orang tahu itu untuk apa sih? Untuk diberi balasan. Jadi orang itu tahu apa yang dia kerjakan. Itu koma. Habis koma masih ada kelanjutannya. Apa? Akan mendapatkan balasan. Makanya apa kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah? Ketika beliau menafsirkan ayat ini, alimat nafsum ma ahdarat, kata beliau, alimat fi dzalikal waqt kullu nafsim ma ahdarat min amalin. Pada hari kiamat nanti setiap jiwa akan mengetahui apapun yang pernah dia kerjakan. Fa'uthibat ala qadri amaliha. Lalu akan diberi balasan sesuai dengan perbuatan yang dikerjakannya. Kalau perbuatannya baik, maka akan mendapatkan apa? Surga Allah. Kalau ternyata perbuatannya buruk, maka akan mendapatkan siksa dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kita menyadari ini, maka seharusnya kita terus berusaha untuk memperbaiki diri kita. Wis apik Ustaz. Kalau jenengan sudah merasa baik, maka masih ada kesempatan untuk meningkatkan kebaikan tersebut. Tapi kayaknya sih termasuk si ngomong ya masih selalu butuh untuk
memperbaiki diri. Ini yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan untuk membahas ayat berikutnya pada esok hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.